Iya, selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Apa kabarnya? Ya, kita berdoa ya sama-sama. Kita berharap Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan adik-adik dan juga Lause. Ya, adik-adik. Oke, adik-adik berjumpa kembali dengan Lause Mega hari ini dalam sekolah minggu online. Gimana adik-adik? Ada sukacita tidak? Ada ya, semuanya bergembira, semuanya bersukacita. Adik-adik, Lause mau bilang, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus menyayangi kita, bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita. Bukan hanya mengasihi adik-adik saja, tapi juga mengasihi Lause, mengasihi papa dan mama, mengasihi kakak dan adik, juga mengasihi oma dan opa ya. Nah adik-adik, Lause mau ajak adik-adik semua untuk menyanyi lagu tentang kasih Tuhan kepada semua orang ya. Judul lagunya adalah Yesus Sayang Semua. Ya adik-adik, semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sayang semua ya. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Sama-sama gerak ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. dari awal. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. sayang opa, Sayang opa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang opa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. katakan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sorakan haleluya. Ya adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu tentang Yesus yang sayang semua ya. Sayang mama, papa, kakak, adik, oma, opa, semuanya disayang oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu sayang sama kita tanpa syarat adik-adik. Walaupun kadang kita suka nakal, kita suka berbuat salah, kita suka berbuat dosa, tapi Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan tetap mengasihi kita adik-adik. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, kita bilang, kita mengakui, iya Tuhan aku sudah salah, aku sudah berdosa, ampuni aku ya Tuhan. Nah kalau kita datang kepada Tuhan, dosa kita pasti diampuni, kita pasti dimaafkan ya adik-adik, karena begitu besar kasih Tuhan untuk kita adik-adik. Nah adik-adik, Lause mau mengajak lagi adik-adik untuk memuji Tuhan ya. Kali ini kita mau menyanyi tentang do itulah dosamu. Nah jadi lagu ini seperti nada adik-adik, tangga nada ya, do re mi fa sol. Nah jadi do itulah dosamu. Kalau adik-adik sudah ada yang tahu lagu ini, sudah bisa kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi dengan semangat ya. Kalau adik-adik ada yang belum tahu, kita belajar ya, sama-sama juga. Yuk adik-adik kita angkat pujian ini, do itulah dosamu. Ayo adik-adik.
beberapa pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita juga mau berdoa ya, minta pimpinan Tuhan untuk memimpin puji-pujian kita hari ini. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu online hari ini. Kami bersyukur Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami mau melanjutkan puji-pujian kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami. Kiranya Tuhan yang memimpin sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita sudah berdoa. Mari kita lanjutkan kembali puji-pujian kita ya. Kita mau menyanyi tentang domba kecil, adik-adik. Dari tadi kita memulai sekolah minggu ini tentang kasihnya Tuhan Yesus ya, dengan puji-pujian tentang Tuhan Yesus yang begitu menyayangi kita, adik-adik. Tuhan Yesus sayang semua ya adik-adik. Terus kita juga nyanyi lagu Do Re Mi Fa Sol yang bilang bahwa walaupun kita nakal, kita bersalah, kita berdosa, kalau kita mau kembali datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menerima kita dan mengampuni kita, adik-adik. Tuhan Yesus baik banget ya. Iya, kenapa Tuhan Yesus baik? Karena kita ini seperti domba-dombanya, adik-adik. Adik-adik sama Lause ini domba-domba yang kecil. Tuhan Yesus itu gembalanya. Nah, gembala mana yang tidak akan mencari kalau ada salah satu dombanya yang hilang? Pasti dicari, adik-adik. Walaupun cuma satu yang hilang, Tuhan Yesus pasti cari, pasti mendapatkan domba itu. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik ya. Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, begitu mengasihi kita. Seperti pujian ini adik-adik, domba kecil. Nah, waktu domba kecil ada yang hilang, gembala mencari supaya ditemukan kembali domba itu ya. Nah, yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama lagu ini, Domba Kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit.
lanjutkan lagi puji-pujian kita. Kali ini kita mau bilang adik-adik tentang kasih Yesus lagi nih. Waduh, pokoknya hari ini temanya tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus kepada kita adik-adik. Nah, kali ini kita mau coba hitung, mau coba ukur adik-adik. Kasih Tuhan itu sebesar apa sih? Sepanjang apa sih? Atau selebar apa sih adik-adik? Ada yang bisa hitung nggak? Adik-adik di rumah bisa hitung nggak? Coba pakai meteran, pakai alat pengukur atau pakai penggaris. Bisa diukur nggak ya kasih Tuhan ya? Coba langsung pikir-pikir. Kayaknya nggak bisa adik-adik, nggak bisa diukur. Kasih Tuhan itu terlalu panjang, terlalu lebar adik-adik, terlalu tinggi, terlalu dalam adik-adik. Pokoknya kasih Tuhan Yesus itu panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Nah, seperti lagu ini. Yuk kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kita nyanyi lagu Panjang dan Lebar Kasih Yesus. Yuk. Semangat semuanya? Masih ya? Apakah masih ada sukacita adik-adik? Masih dong Lause. Iya gitu dong adik-adik. Kita harus selalu semangat. Kita harus selalu bersukacita karena Tuhan ya. Apalagi di masa seperti ini adik-adik. Nggak boleh keluar rumah, harus di rumah aja ya. Mau sekolah, sekolah online di rumah aja. Sekolah minggu juga belum bisa ke gereja ya, di rumah aja. Karena di luar masih ada virus adik-adik. Tapi adik-adik jangan takut, adik-adik jangan khawatir ya. Sebab Tuhan yang menjaga kita dan memelihara kehidupan kita adik-adik. Makanan kita, minuman kita, bahkan pakaian kita ini adik-adik, semuanya Tuhan yang memberi, Tuhan yang memelihara hidup kita ya adik-adik ya. Jadi adik-adik jangan takut, jangan khawatir kata Tuhan. Seperti lagu ini adik-adik yang mau kita nyanyikan sama-sama ya. Jangan kamu khawatir. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Apa yang kau makan minum pakai
sama Tuhan bahwa kita sungguh bangga, aku sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Karena kasih-Nya adik-adik, karena kebaikan-Nya, karena belas kasih-Nya kepada kita adik-adik. Sehingga adik-adik dan Lause begitu senang, begitu gembira dan bangga punya Tuhan yang seperti itu ya adik-adik ya. Allah yang begitu baik ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sungguh ku bangga Bapak. puji-pujian untuk Tuhan ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita berdoa bersama-sama biar Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyanyi untuk Tuhan. Kami boleh mengatakan bahwa kami begitu senang jadi anak Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami agar kami bisa duduk diam dan mengerti akan firman Tuhan. Tuhan yang menolong Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya kami semua bisa mengerti, supaya Tuhan juga bisa memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami
sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang manis, jangan berisik, jangan ngobrol, jangan lihat tayangan yang lain, jangan main game, tapi sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, karena firmannya bagus sekali adik-adik ya. Oke, yuk kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan diriku adik-adik. Aku adalah seorang anak adik-adik. Aku punya kakak. Kakakku itu satu orang adik-adik. Aku adiknya. Nah, aku punya seorang ayah adik-adik. Ayahku itu kaya, punya banyak uang adik-adik, punya banyak pelayan. Adik-adik tahu nggak pelayan itu apa? Pelayan itu orang-orang yang kerja sama ayahku. Wah, pelayan-pelayan itu kalau dipanggil untuk menolong aku, melayani aku, langsung datang adik-adik. Aku langsung dilayani. Mau ini dikasih, mau itu dikasih. Aku mau makan, dikasih adik-adik. Aku mau minum, dikasih adik-adik. Nah itu pelayan-pelayan ayahku adik-adik. Ayahku sangat kaya adik-adik. Nah ayahku juga sangat baik, apalagi sama aku. Ayahku itu sayang sekali sama aku adik-adik. Dia juga sayang sama kakakku. Nah adik-adik, aku ini disayang sama ayahku karena aku paling kecil. Aku adalah bungsu. Bungsu itu anak paling kecil di dalam keluarga adik-adik. Nah makanya ayahku sayang sama aku adik-adik. Nah adik-adik lihat nggak pakaianku? Udah rapi belum? Sudah rapi ya adik-adik ya. Aku bawa apa ini? Aku bawa tas adik-adik. Kalau bawa tas itu mau ngapain ya? Aku mau pergi adik-adik. Aku mau jalan-jalan ke sana, ke negeri yang jauh adik-adik. Aku mau melihat ada apa di sana. Aku mau senang-senang adik-adik. Karena itu aku bawa tas nih adik-adik. Aku mau pergi dari rumah. Ya, mau ikut gak adik-adik? Mau ikut? Ayo ikut sama aku. Tapi ayah akan kasih izin gak ya kalau aku pergi? Sepertinya ayahku tidak akan kasih izin. Tapi gak apa-apa. Aku tetap mau memaksa ayah. Nah adik-adik, aku dari kemarin sudah siap-siap. Aku mau minta uang sama ayahku. Uang aku itu adik-adik. Uang bagian aku. Ayahku akan kasih ke aku sama kasih ke kakakku kok. Ya udah, aku minta aja sekarang. Aku mau minta uangku itu sekarang. Nggak mau nanti. Soalnya adik-adik, aku mau bawa uang itu untuk ke kota sana, ke negeri yang di sana. Soalnya kalau nggak ada uang, bagaimana aku bisa ke sana? Bagaimana aku bisa mentraktir, mau membelikan makanan untuk teman-temanku? Nggak bisa. Makanya aku mau minta uang sama ayahku. Bukan uang ayahku, uang aku, uang bagian aku loh. Boleh nggak ya sama ayahku? Sebenarnya adik-adik, ayahku itu takut. Ayahku itu khawatir. Bagaimana kalau aku di tempat yang jauh, tidak ada yang membantu, aku sendirian. Ayahku juga khawatir tidak bisa tahu kabar aku. Orang belum ada handphone, belum ada apa lagi ya, belum ada internet. Nggak usah, nggak apa-apa lah, ayahku nggak usah dikabarin adik-adik. Yang penting aku bisa jaga diri sendiri. Yang penting aku punya uang. Kalau ada uang aku bisa ngapa-ngapain aja. Aku mau makan, tinggal makan. Aku mau minum, tinggal minum. Jadi ayah nggak usah khawatir lah ya adik-adik ya. Menurut adik-adik, ayahku akan khawatir nggak? Iya sih, memang akan khawatir. Tapi aku mau paksa ayahku adik-adik. Pokoknya aku mau dikasih uang bagianku.
harta bagianku. Aku mau bawa untuk pergi adik-adik. Aku pergi dulu ya adik-adik ya. Aku bilang sama ayahku ya, mau minta uang ya. Dah. Adik-adik tahu nggak? Ayahku akhirnya memberikan aku uangnya. Uang yang menjadi bagianku. Harta milikku adik-adik sudah dikasih sama ayahku. Wah, aku seneng sekali. Tahu nggak kenapa ayahku kasih uang itu sama aku? Soalnya aku paksa terus adik-adik. Ayolah ayah, itu kan uang aku. Kasihkan ke aku lah uangnya. Ayah karena dipaksa terus akhirnya memberikan uangnya sama aku. Padahal sih tadi aku lihat dia khawatir adik-adik. Gak apa-apa lah, orang aku sudah besar kok. Aku bisa jaga diriku. Aku mau ke kota sana. Nih, uangnya udah ada di sini. Nanti mau aku pakai untuk ajak temen-temenku makan-makan, minum-minum. Sama kalau ada mau beli barang, aku bisa beli barang pakai uang ini nih adik-adik. Ya, wah seneng sekali aku. Aku pergi dulu ya adik-adik ya. Tadi ayah di situ sih khawatir, tapi nggak apa-apa lah, aku bisa jaga diri kok. Ya, dadah. Wah, ternyata bagus sekali ya kota ini ya. Ternyata meriah, banyak lampu adik-adik. Semua orang bersenang-senang, tidak ada yang sedih adik-adik. Wah, aku tadi sudah makan sama teman-teman aku, sudah minum-minum, enak sekali adik-adik. Wah, uangku masih ada ini. Aku nanti mau beli apa ya? Aku mau beli barang-barang yang aku suka. Aku mau beli baju baru, jubah yang baru adik-adik. Nah, aku mau apa lagi ya? Tadi aku lihat di sana ada makanan yang enak. Aku mau makan di situ sama teman-teman. Uangnya tadi sudah aku pakai, tapi ini masih ada. Aku mau makan yang lain adik-adik. Wah, bagus sekali kotanya adik-adik. Makanannya enak-enak. Aku mau makan yang itu ya. Wah, kenyang adik-adik. Sudah makan. Tadi aku ada minum adik-adik. Enak sekali ya. Uangnya masih ada nggak ya? Masih ada adik-adik. Wah, tenang aja, nggak usah khawatir. Aku hari ini mau tidur di penginapan yang di sana bagus. Nah, besok aku mau senang-senang lagi sama teman-teman aku. Aku tadi udah janji mau ajak mereka minum minuman yang enak sama makan makanan yang enak adik-adik. Kalau udah janji aku harus tepati ya. Teman-temanku seneng sekali sama aku adik-adik. Nah, mereka itu deket-deket sama aku. Soalnya uangku banyak. Wah, aku seneng sekali adik-adik. Besok aku mau jalan-jalan kemana lagi ya. Pokoknya senang-senang terus lah. Aku bosen di rumah, gak enak di rumah. Aku mau cari tempat yang baru seperti di sini nih. Wah, ramai sekali adik-adik. Waduh, semua orang bergembira, semua orang bersenang-senang adik-adik. Nah, dah, aku mau pulang dulu ya. Sampai jumpa besok. Ya, tadi sudah senang-senang sama teman-temanku adik-adik. Wah, enak sekali, senang sekali aku. Masih ada nggak ya uangnya ya? Masih ada adik-adik. Gak apa-apa ya. Oke, aku pergi dulu ya. Aku mau senang-senang sama teman-temanku. Bye-bye. Ke sana. Wah, capek juga ya makan-makan terus, minum-minum terus adik-adik. Uangnya juga sudah mau habis ini.
Kalau nanti beli makanan minuman lagi, habis nggak ya? Nggak apa-apa lah, nanti aja itu dipikirin, ya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama aku, si bungsu yang pergi dari rumah. Hehehe. Adik-adik, tapi aku lagi pusing ini. Aduh, uangnya lama-lama tinggal sedikit adik-adik. Yang dikasih ayahku. Aduh, bisa habis ini uangku adik-adik. Gimana ya? Nanti sajalah, besok saja mikirnya ya. Yang penting aku ketemu temanku dulu yang di situ tuh ya adik-adik ya. Soalnya mereka sudah nungguin aku. Mau ajak aku ke tempat yang lebih menyenangkan lagi di sana adik-adik, ya. Aduh, adik-adik, gimana ini? Uangku udah habis adik-adik. Tadi dipakai di sana banyak banget. Wah, habis adik-adik. Waduh, lu gimana ya? Buat nanti makan gimana? Aku setiap hari harus makan 3 kali. Tapi uangnya nggak ada lagi. Aku sudah bongkar adik-adik. Tadi habis. Duh, kok nggak ada adik-adik? Aduh, gimana ini adik-adik ya? Waduh, adik-adik bisa bantuin aku nggak? Gimana supaya aku bisa dapat uang? Hah? Apa? Hah? Kerja? Masa aku kerja adik-adik? Aku nggak pernah kerja. Aku di rumah itu selalu dilayani. Aku nggak pernah bekerja. Di rumahku banyak pelayan-pelayan. Aku nggak pernah kerja. Uangnya dapat dari ayahku. Masa sekarang aku kerja? Tapi iya ya, kalau aku nggak kerja, aku nggak ada uang adik-adik. Nanti aku nggak bisa makan. Uangku sudah habis. Teman-temanku sudah pergi adik-adik. Nggak ada lagi temanku adik-adik. Nggak ada yang memikirkan makanku adik-adik. Gimana ya? Wah, aku kerja aja deh ya. Kerja apa ya? Aku nggak bisa kerja apa-apa. Mau kerja apa? Aku bingung. Gak apa-apa deh, aku kerja aja lah. Daripada nanti aku nggak bisa makan, aku mau bekerja supaya aku dapat uang. Ini udah nggak ada uangnya adik-adik. Aku kerja aja ya. Iya deh, aku kerja aja ya adik-adik ya. Halo adik-adik. Sekarang aku bekerja adik-adik. Aku kerja di kandang babi adik-adik. Bau sekali. Habis aku nggak ada kerjaan yang lain. Aku nggak bisa kerja apa-apa lagi adik-adik. Aku nggak tahu harus kerja apa. Cuman di kandang babi itu aku bisa kerja. Aduh, kotor sekali adik-adik. Bau. Tapi kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa dapat uang. Aku nggak bisa makan adik-adik. Nggak apa-apa deh. Aku kerja di kandang babi. Aduh, perutku lapar adik-adik, mau makan. Tapi nggak ada uang, sudah habis adik-adik. Kadang-kadang babi-babi itu lebih senang daripada aku adik-adik. Mereka bisa makan dengan enak adik-adik. Aku makan sama babi itu aja deh, ampas-ampasnya. Makanan babi itu aku makan aja ya daripada aku lapar adik-adik. Aduh, nggak enak adik-adik kerja seperti ini. Aku jadi ingat sama ayahku yang di rumah adik-adik. Aku sedih sekali.
Tapi sekarang aku di sini adik-adik. Aku ada di negeri, tempat yang jauh dari rumah ayahku. Ayahku mau menerima aku kembali tidak ya adik-adik? Aku kayaknya mau pulang. Di rumah ayahku banyak makanan. Pasti aku dikasih makanan. Aku mau pulang adik-adik. Apa aku pulang saja ya? Tapi ayahku mau terima aku nggak adik-adik? Aku udah salah. Aku sudah paksa-paksa minta uang. Sekarang uangnya habis. Aku nggak punya uang lagi, nggak bisa makan. Ayah pasti marah adik-adik. Aku sudah berbuat salah. Aku sudah berdosa kepada Tuhan, juga kepada ayahku adik-adik. Aku takut kalau aku pulang, ayah tidak mau menerima aku adik-adik. Tapi adik-adik, tidak apa-apa. Aku mau pulang saja adik-adik. Aku pulang untuk bekerja sama ayahku saja sebagai pelayan adik-adik. Pasti lebih baik daripada aku bekerja menjaga babi di sini adik-adik. Aku pulang untuk jadi pelayan ayahku saja. Mereka lebih gembira daripada aku yang bekerja di sini adik-adik. Aku pulang saja ya. Kembali kepada ayahku ya. Tidak apa-apa, aku mau jadi pelayannya. Ayahku, aku sadar aku sudah salah. Aku sudah nakal. Pergi jauh dari ayah. Memaksa ayah memberikan uang. Ternyata tidak enak adik-adik jauh dari ayah. Aku jadi susah. Aku jadi menderita. Aku jadi bekerja di sini adik-adik. Ayahku pasti mau menerima aku. Tidak apa-apa. Aku datang sebagai pelayan saja adik-adik. Doain aku ya adik-adik, semoga ayah mau menerima aku. Lihat ayah di depan itu, di sana. Wah, kayaknya dia melihat aku adik-adik. Kayaknya dia melihat aku. Ayah mau marahin aku nggak ya? Nggak apa-apa deh. Yang penting aku pulang dulu. Aku ke situ dulu ya adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak? Ayahku ternyata tidak marah. Ayahku tidak kesal adik-adik. Dia malah memeluk aku adik-adik. Anak yang sudah nakal ini, yang sudah bersalah sama dia. Dia malah menerima aku adik-adik. Dan ayahku memberikan jubah ini. Memberikan jubah yang bagus untuk dipakai kepadaku adik-adik. Supaya jubah ini aku pakai. Dia lihat bajuku kotor karena aku habis bekerja di kandang babi adik-adik. Wah, sekarang aku dikasih jubah. Wah, ayahku tidak marah adik-adik. Ayahku menerima aku. Waduh adik-adik, aku senang sekali. Wah, ternyata ayahku sudah memaafkan aku adik-adik. Dia mengampuni aku adik-adik. Dia tidak mau aku jadi pelayannya. Dia menerima aku. Ternyata adik-adik, setiap hari ayah menunggu di depan rumah, menunggu aku pulang, menunggu kabarku adik-adik. Tapi aku gak pernah kasih kabar. Aku gak pernah pulang. Waktu aku susah, aku baru pulang adik-adik. Tapi ayahku tidak marah. Dia menyambut aku. Dia menerima aku adik-adik.
Dia memeluk aku adik-adik, dan dia memakaikan jubah ini. Dia menyuruh pelayan-pelayannya adik-adik untuk memakaikan jubah yang terbaik, yang bagus untukku adik-adik. Padahal aku udah salah loh adik-adik. Kok ayah masih baik ya? Tadi aku dengar ayah bilang sama pelayan-pelayannya disuruh masak yang banyak, masak yang enak-enak. Karena aku sudah pulang adik-adik. Aku sedih sekali adik-adik. Ayahku baik sekali sama aku. Waktu aku pulang dia menyambut aku, dan dia menyuruh pelayan-pelayannya membuatkan makanan untuk aku. Bahkan ayahku mau membuat pesta untuk menyambut kedatangan dan kepulanganku adik-adik. Sungguh aku jadi menyesal sudah meninggalkan ayah, sudah pergi jauh dari ayah adik-adik. Aku tidak mau lagi jauh-jauh dari ayah adik-adik, karena ayahku itu baik sekali. Dia tidak marah, dia menyayangi aku adik-adik. Aku bersyukur adik-adik, aku sangat bersyukur. Terima kasih ya sudah mendoakan aku adik-adik. Aku pergi dulu ya, ayahku sudah menungguku. Bye. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan sedikit drama ya mengenai cerita si bungsu, anak yang hilang adik-adik. Wah, gimana ceritanya adik-adik? Seru ya? Iya dong. Adik-adik mengerti nggak cerita tadi? Mengerti ya? Jadi, Lause mau bilang adik-adik, cerita tentang anak bungsu yang hilang ini, yang pergi dari rumah ini, diceritakan langsung oleh Tuhan Yesus adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu ingin kasih tahu ke kita bahwa kadangkala adik-adik ataupun Lause bisa seperti anak bungsu itu adik-adik. Kita tidak suka dekat-dekat kepada Tuhan adik-adik. Kita maunya pergi jauh-jauh dari Tuhan seperti anak bungsu itu. Dia mau keluar dari rumah, dia nggak mau deket-deket sama ayahnya, dia pergi dari ayahnya adik-adik. Nah, kadangkala kita seperti itu adik-adik. Padahal adik-adik tahu sendiri ya, seperti anak bungsu tadi, kalau kita menjauh dari ayah kita, hidup kita jadi susah adik-adik. Kita jadi tidak tahu harus berbuat apa adik-adik. Kita menderita adik-adik, pokoknya jadi susah lah. Sama seperti itu adik-adik. Kalau kita, Tuhan maunya kita dekat-dekat sama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara rajin berdoa, dengan cara rajin baca Alkitab adik-adik, puji-pujian, memuji memuliakan nama Tuhan adik-adik. Apalagi ya, coba adik-adik bisa sebutkan nggak cara supaya kita bisa dekat dengan Tuhan? Tadi ada apa aja? Bisa dengan membaca Alkitab, rajin berdoa adik-adik, menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan, nyanyi-nyanyi lagu rohani ya. Nah, itu semua hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat kita dekat sama Tuhan adik-adik. Tuhan itu seperti ayah yang si bungsu itu adik-adik. Dia rindu, dia menunggu kapan nih anakku mau datang kepadaku melalui doa, melalui baca Alkitab. Aku sudah tunggu-tunggu, aku sudah menunggu supaya anak-anakku datang. Sama seperti ayah si bungsu itu adik-adik, kapan nih anakku pulang ya? Aku khawatir bagaimana keadaan dia, kabar dia di sana. Dia sudah lari pergi dari rumah, meninggalkan aku. Ayah khawatir. Sama seperti Tuhan adik-adik, Tuhan juga khawatir. Dia menunggu kita adik-adik, menunggu kita untuk kembali datang kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, jangan seperti si bungsu itu ya adik-adik ya. Tuhan maunya kita berdoa, maunya kita baca Alkitab adik-adik, memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi kita malah melakukan apa yang Tuhan tidak suka.
apa yang Tuhan tidak suka, tapi kita suka. Apa ya? Nah, adik-adik ngerti nggak? Contohnya nih, Lausa kasih contoh ya. Tuhan kan suruh kita berdoa, suruh kita baca Alkitab, tapi kita nggak suka. Kita males baca Alkitab, berdoanya jarang-jarang, nggak setiap hari, atau berdoanya cuma pas makan, pas tidur nih. Padahal Tuhan maunya kita ngobrol sama Tuhan, berdoa, berbicara kepada Tuhan, adik-adik. Nah, kita kalau disuruh baca Alkitab, disuruh berdoa, kita malas. Tapi kalau disuruh main game, wah senang sekali. Kalau disuruh main handphone, main iPad, buka YouTube, wah senang sekali kita adik-adik. Adik-adik begitu nggak di rumah? Enggak ya, adik-adik pintar semua ya. Jangan seperti anak-anak atau adik-adik yang tidak suka baca Alkitab, sukanya main game ya. Jangan ya. Kalau misalnya ada yang masih lebih suka main game, lebih suka nonton YouTube, nah adik-adik harus kurangin ya. Lebih baik kita nonton sekolah minggu online supaya bisa mendengarkan firman Tuhan, adik-adik ya. Nah itu tadi maksud Lause, kalau kita lebih suka melakukan apa yang Tuhan gak suka. Yuk kita sama-sama belajar untuk meninggalkan itu semua adik-adik pelan-pelan, dan kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan senangi ya, dengan cara berdoa, rajin baca Alkitab, rajin menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, rajin sekolah minggu online ya adik-adik ya. Kita belajar sama-sama untuk melakukan semua yang Tuhan senangi. Kenapa adik-adik? Soalnya dengan rajin berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan, kita jadi dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita hidupnya pasti enak. Kita hidupnya pasti aman adik-adik. Pasti ada Tuhan beserta kita. Nah, kalau kita tidak suka melakukan hal-hal tadi, berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, kita jadi jauh dari Tuhan adik-adik. Kalau jauh dari Tuhan, hidup kita pasti susah adik-adik. Kita tidak mengerti apa maunya Tuhan ya adik-adik ya. Yuk sama-sama kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan senangi, sehingga kita menjadi dekat dengan Tuhan ya adik-adik ya. Nah, Lause mau membacakan ayat hafalan. Nah, adik-adik dengarkan ya. Nanti di rumah adik-adik buka Alkitab, buka di pasal kisah, buka di kitab Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-16 ayat ke-31 adik-adik. Nanti adik-adik buka ya di rumah ya, pakai Alkitab ya. Dengarkan ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Iya adik-adik, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Bagaimana supaya kita bisa percaya sama Tuhan Yesus? Dengan cara mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan ya, berdoa. Nanti Roh Kudus dalam hati adik-adik, dalam hati Lause, pelan-pelan akan menolong kita, menjadikan kita anak-anak yang baik. Ya, adik-adik ya. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Ceritanya sampai di sini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Bapa kami yang baik, yang mengampuni kesalahan dan dosa kami, yang menerima kami kembali ya Tuhan. Terima kasih.
Kami mau Tuhan menjadi anak-Mu yang baik, yang rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus yang mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita angkat satu pujian ya, tentang aku diberkati. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjaga kita, memelihara hidup kita, memberkati kita ya. Yuk kita dekat-dekat sama Tuhan, oke? Yuk kita nyanyi aku diberkati.